Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Insyaallah kita akan memasuki ayat yang ke-35 dalam surat Al-Baqarah. Sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam. Kita terjemahkan dulu ya sebelum memasuki penjelasannya. Wa qulna, dan kami katakan, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta, engkau, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di surga, wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, makanan-makanan yang ada di surga, raghadan, dengan senang, haitsu syi'tuma, bagaimanapun kamu sekalian suka, haitsu syi'tuma, bagaimanapun kalian berdua menyukai, wala taqraba, dan janganlah kalian mendekati, hadhihi syajarata, pohon ini, fatakuna, sehingga kalian menjadi minadh dhalimin, menjadi orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, kemudian mengajarkan nama-nama makhluk yang ada, kemudian Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Lalu para malaikat sujud kecuali iblis. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam bersama istrinya agar tinggal di surga dan makan semua makanan-makanan yang ada di surga dengan senang, sesuka hati mereka berdua. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang Adam dan istrinya tidak boleh mendekati sebuah pohon, satu saja. Kalau seandainya mereka mendekati atau memakannya, mereka akan termasuk orang yang zalim. Mari kita lihat, kita baca mukhtasar tafsirnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Dan kami perintahkan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannata, di surga, wa kula, dan makanlah kalian berdua, minha, makanan-makanan yang ada di surga, raghadan, dengan senang.
wasi'an katsiran. Ragadan dengan sedang maksudnya wasi'an dengan luas, leluasa, katsiran lagi banyak, bebas. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada Adam dan istrinya untuk memakan segala makanan yang ada di surga dengan wasi'an katsiran, leluasa, banyak-banyak. Leluasa lagi banyak. Haitsu syi'tuma, sesuka hati kalian berdua. Maksudnya kaifa syi'tuma, bagaimanapun kalian suka. Wa mata syi'tuma, dan kapanpun kalian mau. Kaifa syi'tuma, bagaimana kalian mau. Wa mata syi'tuma, dan kapan saja kalian mau. Wa aina syi'tuma, dan dimanapun kalian mau. Atau bisa diterjemahkan kaifa syi'tuma, bagaimana kalian suka. Wa mata syi'tuma, dan kapan saja kalian suka. Wa aina syi'tuma, dan dimanapun kalian suka. Akan tetapi wala taqraba hadhihi syajarata, akan tetapi janganlah kalian mendekati pohon ini. Yakni maksudnya bil akli, maksudnya tidak boleh makan buah yang ada dalam satu pohon saja. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata waqa'an nahyu ala jinsin minasyajari. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan pohon tersebut adalah waqa'an nahyu, larangan tersebut tertuju pada ala jinsin minasyajari, satu jenis pohon. Waqala akharun, dan ulama yang lain mengatakan ala syajaratin makhsusatin, tertuju pada satu pohon yang ditentukan Allah. Sebagian mengatakan jenis pohon, ada jenis-jenis pohon yang tidak boleh didekati, buahnya tidak boleh dimakan, tapi sebagian yang lain mengatakan yaitu satu pohon khusus. Kalau tadi pendapat sebagian ulama akan mengatakan waqa'an nahyu, larangan tersebut tertuju pada jenis tertentu minasyajar. Berarti ada jenis khusus. Nah, pohonnya bukan hanya satu tentunya. Kalau disebut jenis berarti jenis pohon, berarti pohonnya bisa banyak. Tapi jenis pohon tersebut tidak boleh didekati atau dimakan buahnya. Akan tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan yaitu sebuah pohon tertentu, satu saja, satu pohon saja, bukan jenis tapi satu buah pohon. Ya, lalu fatakuna, maka menjadi sebab kalian akan fatasira, menjadi minadh zalimin, kalian akan menjadi orang-orang yang zalim. Artinya ad-dharrina anfusakuma bil ma'siyati. Artinya termasuk orang yang zalim, artinya orang-orang yang menganiaya diri kalian mereka sendiri. Ad-dharraini anfusakuma, yaitu kalian menganiaya diri kalian mereka sendiri bil ma'siyati, dengan melakukan maksiat tersebut, yaitu melanggar larangan Allah mendekati sebuah pohon atau satu jenis pohon tertentu. Wa aslu zulmi, dan asal kata zulm itu artinya wad'u syai' fi ghairi maudhihi. Asal kata zulm itu adalah maknanya wad'u syai'i, meletakkan sesuatu, fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inilah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada Adam dan istrinya. Setelah Allah ciptakan mereka berdua, mereka diperintahkan Allah untuk bertempat tinggal di surga dan makan segala makanan yang ada di surga dengan senang, dengan luas, dengan leluasa, bebas. Ya, bagaimana mereka suka, dimanapun mereka suka mau makan, ya, di mana saja. Akan tetapi mereka dilarang mendekati pohon tertentu, dilarang makan buah pohon tertentu. Ada dua pendapat tadi yang mengatakan bahwa pohon yang dilarang untuk didekati dimakan buahnya adalah maksudnya jenis pohon tertentu. Pendapat yang kedua yaitu sebuah pohon khusus, yang itu sebagai ujian bagi Adam dan istrinya, apakah mereka sanggup bersabar, ya, bersabar menjauhi larangan Allah tersebut yang hanya satu itu.
Dan Allah mengingatkan kalau mereka melanggar maka mereka akan menjadi orang zalim. Artinya mereka menganiaya diri mereka sendiri. Itulah keadilan Allah. Tidaklah Allah menghukum hambanya kecuali karena sebab perbuatan mereka sendiri, sehingga pada dasarnya Allah tidak menzalimi. Ketika Allah menghukum hambanya, Allah tidak zalim, tapi hamba itu sendiri yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Allahu a'lam bissawab.